Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu syu'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus Persatuan Mubaligh Batam Kecamatan Bengkong, terkhusus beliau Ustadz Imam Khairuddin SPDI selaku Ketua PMB Kecamatan Bengkong dan jajaran pengurusnya, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ansor Bengkong Jaya, Bengkong Jaya. Wabil khusus beliau Kiai Haji Ahmad Badroni SPDI selaku Imam Besar Masjid Al-Ansor, juga segenap tokoh masyarakat yang ada di Komplek Bengkong Jaya ini yang kami hormati, kami muliakan, para kiai, para ustadz, para ajengan yang tergabung dalam Persatuan Mubaligh Kota Batam Kecamatan Bengkong, semuanya yang kami hormati, kami muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah, terutama karunia nikmatil iman wal Islam, juga kesehatan, kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang sangat mulia. Kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya Allah, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan menghidupkan sunnah Rasulullah, hadir dan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dengan segala kekurangannya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perkumpulan yang mendatangkan banyak kebaikan, keberkahan, juga kemanfaatan baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, karena majelis pagi hari ini merupakan rangkaian majelis sahur bersama yang diselenggarakan oleh keluarga besar PMB Kecamatan Bengkong, maka materi yang ingin saya sampaikan lebih tepatnya memang untuk para mubaligh, karena banyak yang hadir dari para mubaligh tentang masalah syurutud da'i ilallah,
kualifikasi seseorang itu layak menjadi mubaligh atau tidak. Ini yang ingin saya sampaikan untuk evaluasi diri saya khususnya dan juga untuk evaluasi semua para mubaligh pada umumnya. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, terkhusus para mubaligh yang kami hormati, kami muliakan. Profesi menjadi seorang mubaligh itu profesi yang sangat luhur dan mulia, karena profesi mubaligh itu profesinya Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrasul ilmah faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Ini kata Nabi, sesungguhnya para ulama, kalau untuk zaman sekarang para mubaligh lah ya, sebagai penyambung lidahnya Rasulullah yang melanjutkan dakwahnya Rasulullah baik secara haliyah maupun maqaliyah. Ulama pewaris para nabi. Nabi meninggal sungguh tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, bukan harta yang diwariskan oleh para nabi ketika meninggal. Sungguh para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisannya Nabi ini, mau menjadi penyambung lidahnya Rasulullah dengan mempelajari sungguh-sungguh ilmunya Rasulullah, maka sungguh dia telah mengambil hadzin wafir, bagian yang sangat sempurna. Jadi kalau kita sudah bismillah memilih profesi kita menjadi mubaligh, sebenarnya kita ini ibarat Rasul memiliki harta warisan, kita yang paling banyak ngambil warisannya Rasulullah. Cuma mohon maaf, tidak cukup seseorang itu layak menjadi mubaligh hanya modal pinter ngomong saja, nggak cukup. Hanya modal pandai berretorika saja nggak cukup. Apalagi diakui atau tidak, saat ini kita sudah berada di zaman yang 15 abad lalu Rasul telah menubuahkan. Rasul telah nubuah itu kalau untuk orang awam ya meramal, tapi ramalannya Rasul pasti benarnya, bahwa akan ada satu zaman yang mohon maaf sekali lagi kita berada di zaman itu, yang pesan Nabi ketika kita berada di zaman itu, Nabi perintahkan agar kita terus menambah ilmu kita yang merupakan warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya ada dalam kitab Ihya ya, meskipun tidak sahih. Hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul 15 abad yang lalu telah menubuahkan, innakum asbahtum
fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutba'uhu kathirin mu'tuhu qalilin sa'iluhu wal amalu fihi khairum minal ilm. Para sahabat, sungguh sekarang ini kalian berada di zaman yang banyak ahli fikihnya, para sahabat. Zaman di mana orang banyak paham syariat, sedikit yang menjadi juru bicara, tukang khotbah, tukang ceramah. Saat ini kalian berada di zaman yang banyak orang-orang dermawan, orang-orang yang tukang memberi, suka berbagi, dan sedikit para peminta, para pengemis. Amal di zaman seperti ini, kata Nabi, lebih baik daripada ilmu. Karena ketika Nabi masih hidup, orang kalau mau beramal, andai ada syak keraguan dalam amalnya, langsung jumpai Nabi, nanya, beres. Sehingga nggak perlu banyak belajar, cukup lihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Andai itu dalam masalah akidah dan keyakinan, juga cukup mendatangi sumber syariat, tanya kepada Nabi, selesai masalah akidah dan keyakinan kita. Wasayati 'alan nasi, nanti akan datang kepada manusia zamanun, zaman yang berbalik 180 derajat. Zaman yang seperti apa? Qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang yang paham syariat, ahli fikihnya sedikit. Katsirun khutba'uhu, yang banyak oratornya, tukang ceramahnya. Betul tidak? Wa qurra'uhu, ada tambahan dalam riwayat yang lain, tukang ceramah banyak, orang yang pandai membaca Al-Quran dengan berbagai macam lagu dan irama juga sangat banyak, jauh dibanding di zamannya Rasulullah. Qalilun mu'tuhu, yang dermawan sedikit. Katsirun sa'iluhu, yang banyak pengemis. Zaman Nabi yang banyak dermawan, pengemisnya sedikit. Ketika kalian berada di zaman yang seperti itu, al-ilmu, ilmu, kata Nabi, fihi khairun minal amal, lebih baik dibanding memperbanyak amal. Dan kalau mau jujur, Bapak Ibu, para kiai, saat ini kita berada di zaman itu. Orang lebih banyak yang pandai berorasi, tapi pemahaman agamanya sangat minim. Banyak, mohon maaf, makanya mulai di zaman sedulur Dr. Suyono itu ada sertifikasi mubalik, yang sekarang pun MUI juga mengadakan sertifikasi mubalik. Itu memang sangat perlu. Karena tidak semua orang itu layak menyampaikan dakwahnya Rasulullah. Harus ada kualifikasi, harus ada syarat yang dimiliki oleh seseorang sehingga mereka layak menjadi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak temuan dari para pengurus PMB di Kota Batam ini,
Hasil dari laporan masjid-masjid, seorang khatib nggak paham tentang rukun khutbah. Contoh ini, seorang penceramah ketika baca ayat sangat belepotan bacaannya. Apakah, mohon maaf, orang-orang seperti ini sudah memiliki kualifikasi sehingga layak untuk menjadi mubalik? Mestinya kalau kita jawab jujur, belum. Tapi bukan berarti kita melarangnya, menghentikannya, bukan. Tanggung jawab pengurus PMB untuk terus meningkatkan swadaya SDM, sumber daya manusianya, anggotanya lewat pelatihan-pelatihan, sehingga mereka yang mungkin tadinya hanya modal pandai bicara, mau belajar, akhirnya layak untuk menjadi pewaris Nabi, penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kok berarti saya itu merasa sudah memiliki kualifikasi tersebut, bukan. Niat saya pagi ini bareng-bareng berbenah diri. Semuanya punya kelebihan kekurangan. Tapi sekali lagi, profesi yang bismillah sudah kita pilih, ini profesi yang luhur dan mulia karena profesinya Rasulullah. Dan para ulama juga sangat ketat. Tidak boleh sembarangan seseorang itu dikasih panggung, itu nggak boleh. Harus memenuhi kualifikasi sehingga layak untuk menjadi seorang ad-da'i ilallah yang selalu menyerukan kebaikan kepada siapapun, mengajak umat untuk lebih mengenal Allah dan juga syariatnya. Para kiai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu apa saja perkara yang itu menjadi kualifikasi sehingga seseorang layak menjadi mubalik? Minimal ada 4, minimal ya. 4 itu yang pertama kafaah. Kafaah itu kalau kita artikan bebas, cakap dan paham, pandai, menguasai ilmu pengetahuan. Minimal materi yang akan disampaikan. Saya pernah mendapatkan aduan ya, dan itu setelah saya cross check memang benar, tapi tidak di zamannya Kiai Imam ya. Ada seorang mubalik menyampaikan materi kultum traweh, itu rukun iman saja keliru-liru gitu loh. Coba bayangkan, prihatin nggak tidak? Kalau jamaah nggak masalah, rukun imannya keliru-keliru itu nggak masalah. Ini yang menyampaikan materi rukun iman itu nggak hafal. Ini kan harus ada keprihatinan dari pengurus, bagaimana supaya, sekali lagi, bukan kok berarti lalu kita hentikan, bukan, tapi kita bina lewat pelatihan-pelatihan dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, agar SDM, sumber daya manusia, para mubalik terkhusus Kecamatan Bengkong ini semakin meningkat. Dan siapapun, termasuk saya, termasuk beliau, meskipun sudah bertitel doktor, gak boleh berhenti dalam belajar. Karena perintahnya itu yatafaqqahu fiddin. Yatafaqqah itu kan menggunakan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il madhi, lulus dari pesantren, selesai doktornya, sudah nggak perlu belajar lagi. Tapi kalimat yang digunakan oleh Allah, yatafaqqah,
Artinya harus selalu belajar. Meskipun sudah menjadi kiai besar, meskipun sudah menjadi dai kondang, wajib terus update ilmu. Supaya kita tergolong seorang mubalik yang kafa'ah, kita harus terus belajar. Jangan sampai kita tergolong, mohon maaf, Nabi, ini hadis riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As, 15 abad yang lalu tentunya, juga telah menubuahkan akan ada juru bicara, ahli bicara yang sebenarnya mereka bukan ahli agama, sama sekali tidak punya background pendidikan agama, mungkin hanya mengikuti kursus public speaking atau kuliah di kampus public speaking, menjadi mubalik yang sangat terkenal. Ketika ditanya apapun mereka bisa menjawab. Innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu intiza'an minan nas. Sungguh, kata Nabi, Allah tidak akan mencabut ilmu, menghilangkan ilmu dari muka bumi ini dengan cara ilmu itu didodosi dari manusianya, itu tidak. Ibarat mobil yang rusak, bukan kok mesinnya diambil tapi mobilnya masih, itu tidak. Kalau bahasa bengkel, didodosi. Tahu didodosi ya? Apa? Diambil ilmunya saja, itu tidak. Walakin biqabdil ulama, tapi cara Allah menghilangkan ilmu dari muka bumi ini dengan cara mengambil ulamanya sekalian. Imam Syafi'i bukan kok hanya ilmunya Imam Syafi'i diambil, Imam Syafi'inya dibiarkan hidup, tidak. Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari bukan kok hanya ilmunya diambil, Hadratus Syekhnya dibiarkan hidup, tidak. Haji Ahmad Dahlan bukan kok ilmunya saja yang diambil lalu beliaunya masih hidup, tidak. Walakin biqabdil ulama, diambil sekalian ulamanya. Sampai ada satu daerah lam yubki aliman, gak ada lagi ulamanya. Umat butuh jawaban dari syariat yang mereka nggak paham. Umat butuh nasihat tentang masalah agamanya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia sebab sudah tidak ada ulama lagi yang tinggal di kampungnya, tinggal di perumahannya, tinggal di kompleknya, tinggal di wilayahnya, akhirnya ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, mereka menjadikan seseorang sebagai panutan, padahal yang dijadikan panutan itu ru'usan, pemimpin-pemimpin juhalan yang sangat bodoh. Juhalan itu segotnya mubalago ya Ustaz tadi ya, bukan hanya jahil, tapi lebih parah daripada jahil, dungu, hanya karena retorikanya luar biasa, memukau siapapun yang mendengarnya. Ketika berdoa bisa menjadikan semua jamaahnya menangis terharu, tapi sebenarnya dia nggak punya pemahaman agama, modalnya bicara. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, mereka mengangkat manusia sebagai pemimpinnya, padahal sungguh mereka bukan orang yang layak menjadi pemimpin, tapi mereka orang-orang yang dungu,
di atas bodoh. Di akhir hadis Nabi katakan, faida su'ilu, pemimpin-pemimpin yang seperti ini karena sudah terlanjur diustadkan, terlanjur dikiaikan, ditanya apapun, idza su'ilu fa'aftau, bisa jawab. Tanya apapun jawab. Tanya apapun jawab. Nanti mentoknya menurut saya. Loh, agama nggak boleh menurut saya, bro. Kita ini bukan ulama, kita pengikut ulama. Pantang bagi seorang penuntut syariat yang benar, apalagi ketika menyampaikan ayat-ayatnya Allah, ada kalimat menurut saya. Mestinya ketika itu ayat Al-Quran, dalam kitab ini, menurut tafsir ini, memahami ayat ini, demikian. Kalau menurut saya itu namanya menafsiri Al-Quran sesuai dengan pendapatnya yang Nabi ancam lewat hadisnya, man fassarul Quran bi ra'yih, siapa yang nafsiri Quran dengan pendapatnya, berdasarkan pendapatnya, maka naudzubillah falyatabawwa maq'adahu minan nar, sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Tak boleh ya. Ini sekaligus masukan bagi kawan-kawan mubalik. Mohon maaf ketika menyampaikan ayat jangan sampai ada kalimat menurut saya, jangan. Minimal kita tahu artinya. Kalau kita kembangkan tafsirnya, sekali lagi jangan menurut saya, ya. Sebab khawatir tergolong orang ini nih. Fa'aftau bi ghairi ilmin, ditanya apapun pantang nggak jawab. Imam Syafi'i yang sebegitu hebatnya saja, kalau ditanya tentang masalah agama, beliau nggak bisa jawab, ya jujur beliau nggak bisa jawab. Minta waktu majelis berikutnya saya jawab. Nah, ini ada orang yang faida su'ilu, ditanya apapun, fa'aftau, mereka memberikan fatwa, tapi fatwanya ngawur. Fa'aftau bi ghairi ilmin, fatwanya tanpa dasar ilmu. Nyampaikan ayat Allah menurut saya. Di akhir hadis Nabi katakan, fadhallu, orang yang sudah diangkat menjadi pemimpin itu sungguh tersesat. Kalau tersesat dirinya nggak masalah, bukan hanya tersesat dirinya, wa adallu, dan mereka menyesatkan umat. Na'udzubillahi min. Jadi kualifikasi pertama harus kafaah, cukup ilmunya. Kita harus selalu update ilmu. Saya nasihati diri saya sendiri sampai sekarang, saya pun masih belajar. Ketika Lirboyo ada live streaming, saya selalu ngikuti itu. Kiai-kiai kita ada ngaji kitab apa, saya selalu ngikuti. Ya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu kita. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, laula khamsa khisal, andai tidak ada 5 perkara ini, lasaran nasu kulluhum sholihin, semua manusia sungguh semuanya soleh. Padahal kalau soleh, beruntung mereka, sebab tiap hari didoakan seluruh umat Islam sedunia minimal 17 kali doanya di dalam sholat. Ketika orang sholat membaca tahiyat, ada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, khusus orang yang soleh yang didoakan dalam sholat agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Cuma 5 perkara ini, kata Imam Ali, menjadi penghalang kesalehan seseorang. Dan yang paling krusial dari 5 perkara ini apa? Al-qanaah bil jahli. Sudah merasa cukup dengan kepandaiannya,
qanaah baik, tapi kalau dalam masalah ilmu tercela. Qanaah merasa cukup, bil jahli dengan kebodohan yang ada pada dirinya. Naudzubillahi min. Jadi harus terus meningkatkan SDM kita. Kalau di IPIM, Pak Doktor dulurku sing gandeng dhewe, itu ada Komisi 2, Ketua 2, itu bidangnya untuk mengembangkan SDM lewat halakoh di setiap kecamatan. Karena kita imam yang lebih diprioritaskan masalah tahsin, juga fikih. Nah, PMB ini materinya harus lebih banyak. Kenapa? Karena namanya PMB Mubaligh dakwah, cakupannya jauh lebih luas dibanding seorang imam. Satu, kafaah. Yang kedua, kualifikasi seseorang layak menjadi mubaligh ada himmah. Himmah itu keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur untuk merubah keadaan umat menjadi lebih baik. Melihat ada umat gak bisa baca Quran, ada himmah yang kuat bagaimana supaya mereka bisa baca Quran. Melihat umat ada yang anti jamaah, belum tersentuh dengan kesadaran jamaah, bagaimana supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang ahli jamaah. Sampaikan tentang masalah jamaah, sampaikan tentang keutamaan-keutamaan jamaah, juga sampaikan tentang ancaman dari syariat bagi mereka yang menyepelekan jamaah. Harus ada himmah yang kuat untuk merubah umat. Secara zahir kita kasih masukan lewat nasihat-nasihat kita, dan jangan lupa secara batin selalu doakan umat kita sebagaimana Nabi yang tidak pernah berhenti mendoakan umatnya agar selalu dibimbing oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya. Masalah kita sudah menyampaikan gak diterima, gak perlu pusing. Jangan mudah merajuk. Aku ngajak tetanggaku, jamaahku sudah nggak dibayar, malah mereka nggak mau, lalu nggak dakwah lagi, nggak boleh. Jangankan kita, wahai para kiai, Nabi yang begitu sempurna nggak mampu ngasih hidayah pada kedua paman kandungnya. Sampai ada ayat negur Nabi yang berkeinginan kuat agar Abu Thalib meninggal iman, dirayu supaya mati iman, tapi di sebelahnya Abu Jahal dan kawan-kawan juga merayu, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan keyakinan nenek moyang kita? Nabi di sebelahnya juga, wahai pamanku, berimanlah pada Allah, saksikan bahwa aku keponakanmu ini utusannya Allah. Tegas yang dipilih Abu Thalib, maaf Muhammad, aku memilih keyakinan nenek moyangku. Sedihnya luar biasa. Sampai Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sungguh kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun pada orang yang kamu cintai, paman kandungmu sendiri. Abu Thalib ini kurang apa coba? Nabi itu umur 8 tahun sampai nikah ikut Abu Thalib. Abu Thalib tahu persis kemuliaan keponakannya Muhammad, baik secara fisik maupun secara akhlak. Tapi yang namanya hidayah tetap hak prerogatifnya Allah.
Walakinallaha yahdi mayyasa. Jadi tugas kita yang merupakan penyambung lidah Rasulullah hanya menyampaikan. Masalah yang kita beri materi, ceramah, menerima atau tidak, itu urusannya Allah. Jadi yang pertama kafaah, yang kedua himmah, dan tentunya yang ketiga terus berbenah diri. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan kita benar-benar memahaminya dengan benar. Jangan sampai sekali lagi kita tergolong orang yang pandai bicara, ahli bicara, tapi ternyata apa yang kita sampaikan kita tidak memahaminya. Itulah orang-orang yang dalam Al-Quran disamakan dengan kamasalil khimar yahmilu asfaro, seperti keledai yang di punggungnya penuh dengan kitab-kitab berisi ilmu, tapi yang namanya keledai ya dia tidak paham akan ilmu yang ada dalam kitab yang dia pikul dengan begitu banyaknya. Mudah-mudahan terkhusus para kiai, para mubalik, dan juga semua yang hadir, kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang tak pernah males dan berhenti dalam belajar, selalu update ilmu. Terlebih kalau kita sudah bismillah memilih profesinya Rasulullah sebagai seorang mubalik, harus berusaha semaksimal mungkin, minimal ya. Kalau di Lirboyo itu sangat dilarang santri ngaji tapi tidak mutola'ah dulu. Oh, itu dilarang. Dan saya yakin di pesantren manapun pun juga demikian. Jangan kamu ngaji kalau kamu belum belajar sampai kamu memahaminya. Minimal semisal malam kesekian Ustadz Imam sudah menentukan materinya ini, mutola'ah dulu, mutola'ah. Jangan yang penting datang, niatnya sudah tidak lagi ikhlas karena Allah, tapi yang lain itu nggak usah diniati, itu pasti datang sendiri, otomatis itu ya. Niatnya tetap melangsungkan dakwahnya Rasulullah, terus update ilmu, terus semangat belajar, terus tingkatkan SDM agar apa yang kita sampaikan benar-benar berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan pengetahuan kita saja, bukan berdasarkan pendapat kita, tapi benar-benar fa'aftau bi ilmin, yang kita sampaikan adalah berdasarkan ilmu yang dituntunkan. Mudah-mudahan amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Ini sebenarnya sharing saja ya. Ini pun untuk saya juga yang hari-hari seperti para mubalik menyampaikan dakwah kepada umat, semoga diridhoi dan juga kita benar-benar tergolong pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.